Universitas Airlangga grows together in synergy with other top Indonesian universities to create a positive academic environment in its campuses. Universitas Airlangga is situated near to the public facilities such as sports centers, shopping centers, hospitals, police stations, and other public places which greatly support the educational process. The main campuses are located near to the city center of Surabaya, the vibrant city that also allows Universitas Airlangga to pay attention on its greenery. It is shown by an extensive concern on public parks and cleanliness. It creates a comfortable and refreshing atmosphere for the students during their studies. Despite living in a modern and advanced city, students of Universitas Airlangga always uphold humanistic values and live in harmony in the surrounding communities. The students also make positive contribution to the communities. For its contribution to the world, Universitas Airlangga continues to make efforts and take a more significant role in global civilization's development. These are conducted through collaborative researches, international partnership, teaching session, and various community services. All of these efforts are derived from the spirit and the values from Universitas Airlangga motto, excellence with morality. It acts as the foundation for every element of the academic community in Universitas Airlangga to achieve the just and civilized global society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Putri Olivia dengan NIM 0820117330046 dari Prodi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai radon transform, perkembangan CT scan dari tiap generasi, lalu mengenai bagaimana radiasi bisa menembus sebuah materi, dan juga tentang digital imaging. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah modalitas citra dengan dosen pengampu Bapak Sugianto Sulistiono. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai transformasi radon. Transformasi radon ini merupakan transformasi integral yang mengambil fungsi F yang didefinisikan pada bidang menjadi fungsi RF yang didefinisikan pada ruang garis pada bidang. Nah, transformasi radon ini pada garis tertentu memiliki nilai integral yang sama dengan garis pada fungsi. Untuk merepresentasikan sebuah gambar, transformasi radon mengambil beberapa proyeksi berkas paralel dari gambar dengan sudut yang berbeda-beda dengan cara memutar sumber detektor di sekitar pusat gambar. Untuk cara kerjanya, misalkan terdapat objek dua dimensi tertentu yang didefinisikan oleh fungsi F pada koordinat kartesian. Nah, pada koordinat kartesian tersebut ditentukan sebuah garis yang menjadi array detektor untuk theta arah proyeksi tertentu. Dengan garis itu, kita dapat mengukur apa yang disebut dengan fungsi detektor P. Selanjutnya, kita memisalkan sinar X sebagai sebuah garis L yang dipengaruhi oleh theta, di mana theta merupakan sudut antara sinar X dan sumbu Y, dan juga dipengaruhi oleh T yang menunjukkan bahwa sinar X atau garis L ini berpotongan dengan garis detektor. Pada dasarnya, garis L ini adalah kumpulan dari semua titik dalam sistem koordinat dengan X cos theta plus Y sin theta sama dengan T. Nah, posisi detektor T ini merupakan integral dari F sepanjang garis L. Jika kita memutar detektor garis
untuk semua sudut pada gambar, kita akan mendapatkan berkas proyeksi keseluruhan. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan ilustrasinya. Dalam penggunaannya, prinsip transformasi radon ini telah umum digunakan pada alat-alat seperti CT scan, barcode scanner, lalu pada elektron mikroskop monokular untuk meneliti virus dan berbagai alat topografi lainnya. Nah, dalam konsep transformasi radon untuk dapat merekonstruksi gambar 3D dengan serangkaian gambar 2D dilakukan menggunakan arbitrary collection geometries. Untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan ilustrasinya. Pada ilustrasi ini diketahui bahwa objek gambar yang diterapkan yaitu tanpa rotasi. Untuk radon transform, cara kerjanya yang pertama yaitu kolom-kolom dari gambar asli akan dijumlahkan dan diterapkan 1D FFT. Hasil dari 1D FFT ini digunakan untuk mendapatkan hasil dari proses 2D FFT berupa garis ortogonal terhadap sumbu yang telah kita jumlahkan. Selanjutnya, jika dilakukan 2D FFT, maka akan didapatkan pola garis yang berorientasi vertikal. Lihat pada gambar yang sebelah sini. Untuk selanjutnya, kita coba untuk merotasi gambar sebesar 5 derajat. Dengan rotasi sebesar 5 derajat, dengan mengumpulkan integral garis yang diimbangi dengan sudut rotasi, terlihat adanya irisan ortogonal baru melalui 2D FFT yang sebelah sini. Nah, pada 2D EFFT, gambar asli dicoba untuk direpresentasikan ulang meskipun belum tampak gambar yang jelas. Hanya terdapat tambahan garis-garis dari pemutaran 5 derajat ini. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan representasi gambar aslinya, kita dapat melakukan rotasi dengan selang 0,1 derajat dari sudut rotasi 0 derajat hingga 180 derajat. Dari ilustrasi ini terlihat bahwa pengulangan dengan selisih sudut rotasi yang kecil dapat merepresentasikan gambar secara akurat sesuai dengan gambar aslinya. Terlihat di sebelah sini, ilustrasi yang sebelah sini. Mungkin sekian saja pembahasan mengenai radon transform. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan CT scan dari tiap generasi. Pertama kita bahas yaitu CT scan generasi pertama yang biasa dikenal dengan Rotate Translate Pencil Beam. Sistem CT scan generasi pertama diawali dengan scan kepala original buatan Sir Godfrey Hounsfield Mark I yang menggunakan prinsip Translate Rotate. Prinsip ini mengaplikasikan sinar X model pensil yang diterima oleh satu detektor tunggal. Nah, durasi yang diperlukan untuk sistem CT scan ini yaitu sekitar 5 menit untuk memberikan informasi yang cukup terhadap satu potongan rotasi bagian tabung dan 180 derajat dari detektor. Gambar scanning pada generasi ini ditampilkan dengan bentuk matriks 80x80 dan scan field of view-nya yang berdiameter 25 cm, sehingga sistem ini hanya dapat digunakan untuk scanning bagian kepala. Untuk resolusi spasial CT scan generasi ini yaitu sekitar 1,3 mm. Berikut saya tampilkan ilustrasinya. Selanjutnya yaitu CT scan generasi kedua yang biasa disebut dengan Rotate Translate Narrow Field Beam. Melihat kecepatan akuisisi data CT scan generasi pertama yang lambat yaitu sekitar 5 menit dan juga pembatasan pemindaian yang hanya bisa dilakukan di daerah kepala menyebabkan CT scan generasi kedua ini dikembangkan. Nah, untuk mengatasi batasan waktu pada CT scan generasi pertama, CT scan generasi kedua menggunakan sinar berbentuk kipas
berbentuk kipas sempit dan lebih banyak detektor yang dikembangkan. CT scanner generasi kedua ini merupakan single slice system scanner. Nah, alat ini masih menggunakan prinsip translate rotate, namun detektor tunggal pada generasi pertama diganti dengan multi detektor yang jumlahnya sekitar 30 detektor yang menutupi sekitar 10 derajat bagian kipas. Akibatnya, dengan penggunaan multidetektor ini, waktu akuisisi data dari sebuah slice gambar dapat dikurangi hingga 18 detik. Dan CT scan generasi kedua ini telah dapat digunakan untuk scanning seluruh bagian tubuh. Berikut saya berikan ilustrasi tentang CT scan generasi kedua ini. Selanjutnya yaitu CT scan generasi ketiga yang biasa dikenal dengan rotate wide fan beam. CT scan generasi ketiga ini berkas sinar X kipas dirotasi sebesar 360 derajat di sekitar isocenter. Sistem yang digunakan yaitu rotate geometris, di mana sinar tabung X dan detektor array berputar di sekitar pasien. Pada generasi ini, sudut kipas detektor cukup lebar yaitu sekitar 45 hingga 55 derajat untuk menutupi scan field of view yang seluruh tubuh yang berdiameter 50 cm. Untuk proyeksi pada proses scanning tidak lagi didapatkan melalui pengukuran sekuensial yang membutuhkan translasi detektor dan sinar tabung X, tetapi sebaliknya diakuisisi secara bersamaan oleh 700 hingga 900 detektor dalam kipas. Sirkuit detektor lengkung yang terdiri dari beberapa ratus detektor itu secara mekanis digabungkan ke sumber sinar X dan keduanya berputar bersama-sama. Nah, alhasil gerakan rotate ini memperoleh data proyeksi untuk satu gambarnya hanya dalam 1 detik saja. Berikut saya tampilkan ilustrasi dari CT scan generasi ketiga. CT scan generasi selanjutnya yaitu CT scan generasi keempat dengan sistem rotate stationary. Dalam CT scan generasi keempat ini, sumber sinar X dan berkas kipas berputar di sekitar isocenter, sedangkan detektor array tetap statis pada tempatnya. Susunan detektor terdiri dari 600 hingga 4.800 detektor dalam lingkaran yang mengelilingi pasien secara keseluruhan atau sepenuhnya. Waktu pemindaian atau waktu scanning untuk generasi keempat ini mirip dengan waktu yang dibutuhkan oleh CT scan generasi ketiga. Pada sistem CT scan generasi ini, detektor tidak lagi digabungkan ke sumber X-ray dan karenanya tidak dapat menggunakan separator fokus untuk menghambat scattered radiation. Namun, detektor pada CT scan ini dikalibrasi sebanyak 2 kali selama setiap rotasi sumber X-ray. Untuk prinsip kerja dari desain generasi keempat ini telah lama ditinggalkan karena biaya yang dikeluarkan sangat tinggi akibat dari banyaknya detektor yang digunakan. Untuk ilustrasinya akan saya tampilkan seperti berikut. Selanjutnya yaitu CT scan generasi kelima yang biasa disebut dengan scanning electron beam. CT scan generasi kelima ini digunakan untuk tomografi imaging jantung yang hanya memerlukan waktu sekitar 50 milisecond per scanningnya dan dapat menghasilkan 17 CT irisan per detik serta tidak terdapat gerakan mekanik selama proses scanning imaging jantung tersebut. Pada CT scan generasi kelima ini terdapat anoda yang berbentuk cincin setengah lingkaran yang sangat besar yang membentuk busur di sekitar lingkaran pemindaian pasien. Untuk cara kerjanya, berkas elektron dari elektron gun
yang ada pada CT scan tersebut diarahkan di sekitar anoda dan X-ray yang dihasilkan ditangkap oleh detektor. Pancaran elektron yang tadi ditembakkan oleh elektron gun tersebut akan difokuskan oleh elektron magnetic coils ke arah focal spot pada ring tungsten. Nah, proses penumbukan elektron pada ring tungsten tersebut menghasilkan energi berupa sinar X, yang mana sinar X ini akan keluar melewati kolimator yang membentuknya menjadi pancaran fan beam. Nah, kemudian pancaran sinar X ini akan mengenai target dan hasil atenuasinya akan mengenai solid state detector. Berikut saya tampilkan ilustrasi CT scan generasi kelima. Untuk yang selanjutnya yaitu CT scan generasi ke-6 yang biasa dikenal dengan spiral or helical scanning. CT scan generasi ke-6 ini dikembangkan karena adanya kebutuhan waktu scanning yang lebih cepat untuk pencitraan 3 dimensi. Nah, kebutuhan ini diwujudkan dengan pengembangan sistem CT scan berbentuk spiral atau helix. Pada sistem generasi ke-6 ini menggunakan teknologi self-lubricating slip ring untuk membentuk sambungan listrik dengan komponen yang berputar. Untuk cara kerjanya, sistem CT scan generasi ke-6 ini yaitu dengan cara tabung X-ray bergerak secara simultan, sedangkan meja pasien bergerak translasi ke arah gantry, dan terjadilah akuisisi data. Hal ini menghasilkan satu set volume data secara keseluruhan untuk wilayah scanning. Dari data tersebut diperoleh dari beberapa irisan dengan waktu 1 second per slice-nya. Berikut saya tampilkan ilustrasi generasi ke-6. Selanjutnya CT scan generasi ke-7 yang biasa dikenal dengan multi-array detector CT. Sistem multi-array detector CT ini pertama diperkenalkan pada tahun 1998 dengan menggunakan detektor multi-array. Semakin lebar kolimator, maka semakin banyak data proyeksi dan tebal irisan yang diperoleh, sehingga energi sinar X dapat digunakan secara lebih efisien. Nah, pada generasi ke-7 ini, detektor area memiliki keuntungan dalam scanning jantung dan perolehan data CT yang lebih dinamis. Selanjutnya yaitu CT scan generasi ke-8, yaitu dual source CT. Karena adanya tantangan dari penggunaan multi detektor array CT, yaitu CT scan generasi ke-7, maka dikembangkanlah generasi ke-8 ini. Tantangan yang dihadapi oleh CT scan generasi ke-7 yaitu waktu untuk pemeriksaan CT jantung yang diperlukan yaitu sangat cepat, yaitu sekitar 20 hingga 50 milisecond. Nah, untuk meningkatkan resolusi temporal, gantry harus berputar secara lebih cepat juga, meskipun waktu rotasi gantry yang dilakukan yaitu 0,3 detik atau bahkan kurang, artefak gerak pada detak jantung masih tetap tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, dikembangkanlah sebuah alternatif berupa dual source CT atau disingkat dengan DSCT, dengan menggunakan 2 tabung sinar X yang terhubung ke 2 buah detektor khusus. Nah, tegangan setiap tabung sinar X ini berbeda-beda, di mana yang satu menggunakan tegangan tinggi sekitar 140 kV dan satu lainnya menggunakan tegangan rendah sekitar 80 kV. Selain itu, seiring dengan peningkatan denyut jantung 100 kali per menit, dual source CT ini memberikan kualitas gambar yang lebih baik dan tajam, baik pada fase sistolik maupun diastolik jantung dibandingkan dengan multi array detector scanner seperti itu. Mungkin sekian pembahasan mengenai CT scan dari tiap generasinya. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana radiasi menembus bahan dan bisa mendeteksi objek di dalamnya. Pada dasarnya
saat radiasi menembus suatu materi atau bahan, sebagian radiasi tersebut akan terhambur dan sebagian lainnya akan berinteraksi dengan atom penyusun materi tersebut, sehingga terjadilah proses ionisasi dan eksitasi. Pada proses ionisasi akan terjadi perpecahan ikatan kimia berupa pembentukan ion dari struktur kimia sel. Nah, radiasi yang tadinya menembus materi selanjutnya akan ditangkap oleh detektor dan diproses menggunakan radon transform, di mana radon transform ini memproyeksikan tiap-tiap sudut sehingga proyeksi dari materi tersebut dapat direkam. Nah, kemudian hasil dari radon transform berupa sinogramnya dapat memiliki nilai koefisien atenuasi yang bervariasi, sehingga data yang telah direkam tersebut akan dikelompokkan berdasarkan foton yang dilemahkan. Nah, untuk merekonstruksi objek seperti bentuk aslinya dapat digunakan yang pertama yaitu Fourier-Slice Theorem, dan yang kedua adalah Convolution back projection. Yang pertama, Fourier-Slice Theorem sendiri merupakan teori yang menyatakan bahwa mengumpulkan sekelompok proyeksi satu dimensi pada berbagai sudut dapat dibangun gambar dua dimensi, dan dari gambar dua dimensi dapat dibangun gambar tiga dimensi, dan begitu pula seterusnya. Transformasi Fourier objek dua dimensi dari fungsi x, y dapat ditentukan atau ditemukan dari himpunan 1D Fourier transform dari proyeksi fungsi g, l, theta. Nah, kemudian untuk mendapatkan projection slice theorem selanjutnya yaitu setelahnya yaitu mensubstitusikan persamaan radon transform ke persamaan berikut. Nah, setelah itu diperolehlah persamaan seperti berikut. Nah, dengan delta function akan didapatkan persamaan fungsi f besar x, f besar u, v seperti berikut, dengan u sama dengan rho cos theta dan v sama dengan rho sin theta. Setelah dilakukan projection slice theorem, yang selanjutnya dilakukan yaitu proyeksi akan diolah kembali menggunakan back projection method untuk mendapatkan gambar aslinya. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai digital imaging. Pertama, citra sendiri didefinisikan sebagai sumber dua dimensi yang ditampilkan pada layar komputer sebagai himpunan atau diskrit dari nilai digital yang disebut sebagai piksel. Secara matematis, citra merupakan fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi, dan citra juga dapat didefinisikan sebagai fungsi dua dimensi dari fungsi f, x, y. Nah, kemudian apa itu pengolahan citra digital? Pengolahan citra digital pada intinya yaitu berbagai teknik yang keberadaannya untuk memanipulasi dan memodifikasi citra dengan berbagai cara menggunakan bantuan komputer. Nah, citra digital dibentuk oleh kumpulan titik yang disebut piksel, di mana tiap piksel digambarkan sebagai satu kotak kecil, dan tiap piksel ini memiliki koordinat posisinya sendiri atau posisinya masing-masing. Contohnya, terdapat gambar berukuran 500 x 500 piksel. Maka gambar itu berarti terdapat 500 kolom dan 500 baris piksel, sehingga pada gambar tersebut terdapat total 250.000 piksel. Untuk citra digital sendiri dibentuk melalui pendekatan yang disebut dengan kuantisasi, di mana kuantisasi adalah prosedur yang dipakai untuk membuat isyarat yang bersifat kontinu ke dalam bentuk diskrit. Baik, sekian pembahasan mengenai modalitas citra dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.